Haleluya, kita bersyukur malam hari ini kita kembali diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan yang datang menghampiri setiap kita semua. Untuk itu sidang jemaat Tuhan, sebelum kita sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat firman yang akan kita dengar, mari bersama-sama kita berdoa, kita bersatu hati dan kita tundukkan kepala. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti menemani setiap kami semua. Lewat kebenaran firman Tuhan yang hendak Engkau sampaikan malam hari ini, biarlah ini semakin memperkaya kami, semakin menguatkan langkah kaki kami, semakin memberikan kami pengharapan demi pengharapan yang baru di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat ini menekankan sebuah hakikat iman yang mendasar bagi setiap kita. Ayat ini juga memberi petunjuk bagi setiap kita bahwa iman tidak muncul begitu saja dan tidak dapat dihasilkan oleh diri kita sendiri, melainkan iman yang kita miliki, iman yang ada dalam hidup kita itu bisa timbul oleh karena pendengaran dari firman Tuhan atau melalui orang-orang yang memberitakan tentang kasih Tuhan. Hanya dengan mendengarkan firman, barulah kita dapat membedakan jalan yang benar dari jalan yang palsu, serta membedakan apakah itu pekerjaan dan firman Tuhan. Oleh karena itu, hal ini menjadi petunjuk bagi setiap kita semua bahwa mendengarkan firman itu sangat penting, merupakan hal yang vital dalam kehidupan kita agar kita mempercayai Tuhan serta menerima keselamatan darinya. Sama seperti ketika Tuhan Yesus datang untuk bekerja 2000 tahun yang lalu. Orang-orang yang mengikut Tuhan mencari dan mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus dengan rendah hati. Dari khotbah tersebut, mereka menemukan bahwa atas perkataan Tuhan Yesus memiliki otoritas dan kuasa. Semua perkataan yang Tuhan sampaikan adalah kebenaran dan itu adalah suara Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang pada waktu itu mengikut Tuhan Yesus serta memperoleh keselamatan darinya. Namun sebuah kondisi yang berkebalikan kita lihat manakala orang-orang Farisi, Yahudi menentang dan mengutuk Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa perkataan dan pekerjaan Tuhan Yesus bukanlah jalan yang benar. Orang-orang Farisi Yahudi, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membingungkan serta menghalangi orang-orang percaya Yahudi untuk mengikut Tuhan Yesus dan tidak membiarkan mereka mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Mereka orang-orang Yahudi yang bingung dan tidak memiliki kearifan, secara membabi buta mendengarkan perkataan orang-orang Farisi dan tidak mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Mereka lebih mengikuti orang-orang Farisi, bahkan memakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka mengambil keputusan untuk melakukan dosa yang sangat keji dan karenanya mengalami penderitaan dari pemusnahan negara mereka.
Hal ini menjadi peringatan bagi kita saat ini di dalam kita menghadapi hari-hari yang sedang kita lewati dan yang akan kita lewati dalam kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah kita dapat menyambut Tuhan dan mendapatkan keselamatan Tuhan? Kuncinya adalah apakah kita mencari, menyelidiki, dan mendengarkan suara Tuhan. Ini menjadi kunci utama bagi setiap kita dalam kita mengalami sebuah perjumpaan Tuhan, mengalami kasih kuasa Tuhan, adalah kesediaan dari kita untuk mencari, menyelidiki, dan mendengarkan suaranya. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya. Dia bersamaku." Wahyu 3 ayat 20. Dan bila kita membuka kembali Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-6. "Dan pada tengah malam terdengar teriakan, 'Lihat, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya.' Dan ketika seseorang berteriak, 'Mempelai laki-laki datang,' yaitu ketika seseorang menyaksikan bahwa Tuhan telah datang kembali. Gadis-gadis yang bijaksana, domba-domba Tuhan, akan dapat secara aktif mencari dan menyelidiki serta mendengarkan suara Tuhan. Begitu mereka mendengar suara Tuhan, mereka akan menerima dan menaatinya. Mereka melakukan sebuah kesiapan untuk menyambut Tuhan, menghadiri perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan demikian, mereka mampu mencari, menyelidiki dengan rendah hati, dan memperhatikan setiap perkataan yang Tuhan sampaikan. Inilah sebuah cara untuk mengikuti jejak Tuhan dan menyambut Tuhan. Sebagaimana firman mengatakan, karena kita sedang mencari jejak langkah Tuhan, sudah seharusnya kita mencari kehendak Tuhan, firman-Nya dan perkataannya. Dimanapun ada firman yang diucapkan, dimanapun kita mendengar suara Tuhan, dimanapun Tuhan memberikan jejak-jejak langkah Tuhan, mari kita menyelaraskan diri kita untuk kita ada di sana. Dimanapun ada pengungkapan Tuhan, di sana Tuhan menampakkan diri. Dan dimanapun Tuhan menyatakan dirinya lewat firman-Nya, di sanalah ada jalan, kebenaran dan hidup bagi kita. Untuk itu, dalam upaya mencari jejak langkah Tuhan, kita semua tidak pernah bisa mengabaikan firman yang mengatakan bahwa Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah kebenaran dan hidup. Oleh sebabnya, banyak dari orang-orang yang menerima kebenaran dan percaya bahwa mereka menemukan jejak langkah Tuhan. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk kita mau mendengarkan firman-Nya, menyediakan hati kita, menyelaraskan hati kita, pikiran kita akan setiap firman Tuhan yang datang menghampiri kita. Sebab iman hanya timbul oleh pendengaran, yaitu firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Mari kita perkaya hidup kita akan setiap perkataan Tuhan. Dan kami kembali datang kepadamu Tuhan, memohon pertolongan Tuhan senantiasa menyertai setiap kami semua, hingga Tuhan menambah-nambahkan iman percaya kami
lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kuatkan dan teguhkan langkah kami Tuhan, agar kami mampu memperkaya hidup kami dengan iman melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.